Selamat datang dan selamat menikmati. Ledakan besar terjadi, menarik perhatian para prajurit. Granada dicurigai sebagai asasin yang mengincar Tuan Putri Kaede. Granada sadar kalau dia adalah satu-satunya elf di Holton saat ini. Jika dia menggunakan kekuatannya, identitasnya pasti akan terbongkar saat itu juga. Melihat sebuah pedang yang mengarah kepadanya, Granada tidak punya pilihan lain selain menggunakan kekuatannya. Muncul api hitam membakar habis prajurit yang akan menyerang Granada. Ternyata Diaz yang merapalkan sihir itu dan bertanya mengapa Granada bermalas-malasan di sini. Granada mencoba membela diri, tapi Diaz tidak peduli dengan keadaan yang sedang menimpa Granada. Para prajurit beranggapan kalau Demon King ada di sini untuk menculik Putri Kaede. Tapi Diaz membantah tuduhan itu dan menjelaskan kalau dia ada di sini untuk sebuah tugas. Sebelumnya Ernan meminta kepada Diaz sebuah permintaan. Ernan meminta Senial Powder yang akan digunakannya untuk membuat artefak. 100 tahun lalu, seorang elf yang bernama Senial berkhianat dan menetap di kerajaan manusia. Raja memerintahkan Senial untuk menciptakan suplemen agar manusia dapat membuat kontrak dengan para spirit. Itulah cerita awal Senial Powder tercipta. Diaz tahu dengan kemampuan Ernan yang sekarang, Senial Powder tidak dibutuhkan. Ernan beralasan kalau mana dalam tower hampir tidak ada, dan spiritnya sangat kekurangan mana. Diaz langsung menebak kalau Ernan ingin membuat kontrak dengan spirit tingkat tinggi. Di kehidupan Diaz yang sebelumnya, Ernan membuat kontrak dengan spirit tingkat tinggi saat dia berumur 27 tahun. Saat orang mengetahui hal itu, seluruh benua menjadi gempar. Sangatlah langka bagi seorang manusia membuat kontrak dengan spirit tingkat tinggi. Tapi sekarang Ernan akan mencapai hal itu 7 tahun lebih cepat dari yang sebelumnya. Sebenarnya Diaz tidak terlalu peduli akan hal itu, selama itu membuat towernya bertambah kuat. Itulah yang membuat Diaz muncul di Holton, dan Diaz tidak ingin berlama-lama lagi. Serangan Diaz mengenai dengan telak, tapi Kaede masih bertahan dan berdiri tanpa luka sama sekali. Kaede dengan segenap kekuatannya menyerang Diaz menggunakan skill Crescent Moon Slash. Kaede sangat percaya diri dengan skillnya, teknik pedang yang dapat membelah musuh dengan instan. Ilmu pedang yang sangat kuat dan sulit dipelajari hanya diwariskan dalam keluarga Swordman Imperial. Kaede sadar kalau dirinya hampir tidak bernilai, karena itu dia dijual kepada raja negara tetangga. Kaede tidak ingin menikah dengan orang tua bau tanah yang mesum dan mau mati itu. Itulah mengapa Kaede berlatih siang dan malam tanpa henti. Untuk diakui bukan sebagai Tuan Putri, tapi sebagai seorang hero. Jika dia dapat mengalahkan Demon King sekarang, Kaede yakin akan diakui sebagai hero yang sebenarnya. Kaede ingin terbebas dari perintah orang tuanya dan akan memilih sendiri siapa yang akan dinikahinya. Serangan Kaede ditahan Diaz dengan satu tangan. Diaz berkata, "Seranganmu tidaklah buruk sama sekali. Jika kamu seorang hero, pastinya tidak mati oleh serangan ini. Seorang Tuan Putri dan seorang hero. Kamu sepertinya akan berguna dalam banyak hal." Serangan Diaz yang selanjutnya meledak dengan hebat dan mengalahkan semua prajurit. Salah satu prajurit yang masih tersadar memberitahu yang lainnya kalau Demon King menculik Tuan Putri. Dengan serangan api hitam, mereka menebak kalau Demon King dari Gunung Erges adalah pelakunya. Diaz pun kembali ke tower dan menaruh Putri Kaede ke dalam penjara bawah tanah. Diaz berkata, dia adalah seorang Tuan Putri, Kaede Jespin, Putri Imperial ke-9. Kaede akan tinggal bersama Ernan di lantai ke-4 mulai dari sekarang. Dia terluka sedikit, jadi rawatlah baik-baik. Dirinya tidak sengaja bertemu dengannya di Holton, jadi sekalian saja diculiknya. Ernan pun bertanya mengapa Diaz tiba-tiba menculik seorang Tuan Putri. Diaz menjawab, untuk mengumpulkan demonic energy, ia harus menculik Tuan Putri secara berkala. Diaz berhenti berbicara, tersadar kalau dia hampir saja membocorkan informasi rahasia. Sepertinya Diaz sudah terlalu nyaman dengan Putri Ernan. Lalu Diaz pergi lagi untuk mendapatkan Senial Powder. Setelah itu, kabar tentang Putri ke-9 Jespin Empire yang diculik tersebar luas dengan cepat di seluruh benua. Di markas pusat Hero Guild, Hero Hilan Kargil menghadap dalam persidangan untuk diinterogasi. Hilan berkata, dirinya malu karena ia tidak dapat menemukan Demon King Tower. Ia akan bertanggung jawab penuh atas kegagalannya. Para hero berkata, jangan khawatirkan tentang itu.
Jika kita bertanggung jawab atas kegagalan Hero Journey, hero mana lagi yang mau maju di masa depan? Tapi di saat sekembalinya Hero Journey, Demon King dari Gunung Ergest menculik putri ke-9 Jaspin Empire. Jaspin Empire meminta kita melancarkan kembali Hero Journey selanjutnya. Kita ingin mendengar opini dari Hilan, semenjak Hilan sudah pernah ke Gunung Ergest. Hilan berkata, walaupun dirinya merasa kasihan terhadap putri ke-9, ia belum dapat menemukan towernya. Daripada langsung melancarkan Hero Journey secepatnya, ia percaya kalau kita lebih baik mengirim pengintai dalam jumlah sedikit untuk menemukan lokasi tower. Setelah itu penaklukan akan jauh lebih mudah. Jika Demon King percaya diri dengan kekuatannya, Demon King tidak perlu menyembunyikan towernya. Para hero berkata, itu sangat masuk akal. Demon King yang kuat tidak punya alasan untuk bersembunyi. Itu mungkin berlawanan dengan The Demon King Standard, tapi jika Demon King itu lemah, dia bukanlah ancaman yang besar. Ketua Guild Hero berkata, kalau begitu, dengan saran dari Hero Hilan Kargil, kita akan menunda Hero Journey sampai kita menemukan towernya. Hilan berjalan keluar sambil berpikir, apakah ini yang Demon King inginkan? Menggunakan otoritasnya untuk menghentikan sumber dari Hero Journey. Dirinya sudah mengulur waktu, sisanya terserah kepada Demon King. Gordon segera memberikan laporan terbaru Hilan Kargil kepada Diaz. Diaz berpikir, dirinya tidak menyangka kalau Hero Guild bersiap melancarkan serangan penuh. Jika bukan karena Hilan Kargil, kita akan berada dalam bahaya. Membuat Hilan menjadi bawahannya adalah keputusan yang benar. Hilan dan Granada bekerja di luar tower. Dengan keduanya, ia dapat menunda Hero Journey. Ia juga sudah menculik putri baru untuk mengumpulkan demonic energy. Jika ia menggunakan Armani Orb, Kaede mungkin saja akan berguna ke depannya. Roger akan membuat ulang tower dan memperkuat lantai pertama, sedangkan Krutu akan memperluas pengaruhnya. Setelah Ernan membuat kontrak dengan spirit tingkat tinggi, hero biasa tidak akan berani menyerang kita. Kita akan menjadi tower yang luar biasa kuat. Setelah itu ia dapat berfokus pada dunia luar dan memulai balas dendamnya terhadap hero sialan yang sudah membunuh dirinya. Oleh karena itu, ia membutuhkan Senil Powder, kota yang dipenuhi hero dan mage yang kuat, The Magitech City, Kamur. Di pinggiran kota, sebuah toko yang kumuh, Jetoson World of Wonders. Seorang penjual toko yang membaca berita tentang penculikan putri, kegagalan Hero Journey, dan seorang buronan yang bernama Roger. Diaz memasuki toko itu dan mengatakan kalau dia mencari Senil Powder. Kerajaan Ahkan adalah tempat suci bagi penelitian magic. Ini adalah tempat di mana semua hero, mage, dan alchemist berkumpul. Dengan kata lain, toko-toko dipenuhi oleh hero dan mage, dan Diaz beresiko besar terungkap walaupun menyembunyikan demonic energinya. Itulah mengapa Diaz dengan sengaja memilih toko yang kumuh dan tidak terkenal. Penjual itu mulai mempromosikan Senil Powder miliknya yang sangat murah, dengan promo terbatas untuk hari ini seharga 1 gold. Diaz pun bertanya-tanya mengapa Senil Powdernya berwarna ungu, tidak hijau. Penjual itu menjelaskan kalau itu adalah Senil Powder terbaru ciptaan Mage Tower. Barang ini masih rahasia dan belum dijual bebas. Penjual itu berniat untuk menipu dan memeras Diaz, karena Diaz terlihat seperti bangsawan yang mudah untuk ditipu. Diaz sebenarnya sudah tahu kalau penjual itu sedang menipunya. Diaz sedang memilah-milah apakah dia harus membunuh penjual itu. Tiba-tiba ada orang yang masuk ke toko itu. Diaz terkejut melihat siapa yang masuk ke dalam. Ternyata orang itu adalah putri dwarf, Louis Werft, yang sedang mencari-cari Roger. Louis pun bertanya kepada penjual itu tentang Roger. Diaz dapat langsung mengenali Louis dari ciri-cirinya. Sikap yang kasar, suara yang berat, dan rambut kuncir 2. Sepertinya Louis tidak mengenalinya, karena waktu mereka bertarung Diaz menggunakan kamuflase dengan magical tool. Penjual itu meminta untuk mereka membeli barangnya, karena dia tidak dapat mengingat apapun kalau barangnya tidak terjual. Louis marah dan mengancam untuk membunuh penjual itu. Penjual itu mengingatkan kalau pembunuhan dilarang di kota ini, dan menyarankan mereka untuk setidaknya membeli barang jualannya. Penjual itu akan dengan senang menjawab apapun, semenjak mereka akan menusuk dirinya. Mendengar perkataan sang penjual, membuat Louis tertawa dan setuju untuk membeli barangnya. Penjual itu menawarkan Senil Powder berwarna ungu yang tadinya ditawarkan kepada Diaz, tapi dengan harga 3 gold dan dengan nama yang berbeda lagi sekarang.
Louis langsung membayar dan bertanya keberadaan dwarf yang belakangan berkunjung ke kota ini dan bernama Roger. Penjual itu menyarankan Louis untuk pergi ke toko di tengah kota, di mana para blacksmith sering berkunjung ke sana. Mendengar arahan sang penjual, Louis pun pamit dan segera pergi ke toko itu. Diaz pun memuji sang penjual yang dapat menjual sampah dengan harga tinggi. Penjual itu bersyukur Diaz tidak membuka mulut dan menawarkan trik bisnisnya dengan harga 10 gold. Diaz kagum dengan penjual yang mempunyai skill berdagang di atas rata-rata dan berniat merekrutnya. Diaz memerintahkan penjual itu untuk pergi ke Golden Moon Merchant Guild. Penjual itu tidak tertarik karena Golden Moon Merchant diambang kebangkrutan dan dia tidak berniat untuk pindah kemanapun. Diaz pun menjelaskan kalau orang yang baru ditipu oleh penjual itu adalah Louis Werft. Mendengar itu, sang penjual kaget setengah mati dan bertanya apa yang diinginkan Diaz. Diaz berkata, "Bergabunglah dengan Golden Merchant Guild. Gajimu sebulan adalah 1 gold. Jika kamu menolak, ia akan membawa Louis kembali kemari." Awalnya penjual itu berpura-pura memohon ampun, lalu dengan nada mengejek, penjual itu menantang Diaz untuk membawa kembali putri gila itu. Diaz pun pergi keluar, dan dalam sekejap membawa kembali Louis yang marah besar. Penjual itu pun ketakutan setengah mati. Setelah itu Diaz keluar toko dan mendapatkan Seniel powder asli yang berwarna hijau. Ternyata Louis masih menunggu Diaz dan berterima kasih kepadanya. Diaz pun bertanya bagaimana nasib penjual itu. Louis berkata kalau dia hanya memberikan sedikit pelajaran saja. Diaz pun mendapatkan sebuah ide untuk menggunakan Louis untuk keuntungannya. Diaz pun bertanya apakah mereka sedang mencari blacksmith yang bernama Roger dan mengeluarkan sebuah kalung. Mereka mengenali kalung itu adalah milik Roger. Diaz menjelaskan kalau dia mendapatkan kalung itu 2 bulan lalu di hutan Ormoth. Dia membagi makanan dengan Roger dan Roger memberikan kalung ini sebagai tanda terima kasih. Louis berkata, ia berniat untuk mengundang Diaz minum-minum selama 5 hari berturut-turut. Tapi ia harus menangkap Roger dahulu. Ini adalah badge yang dapat digunakan untuk menukar equipment terbaik dari Dwarven Kingdom. Louis pun pergi dan memerintahkan penjaganya untuk memberitahu Raja mempersiapkan bala bantuan untuk menangkap Roger. Diaz berpikir dirinya hampir lupa karena terlalu sibuk menghentikan hero journey. Di waktu sekitar ini, Draxen menemukan dan menyerap the heart of some summoning beast, dan Draxen mendapatkan kekuatan yang sangat besar. Itu adalah salah satu item yang ia inginkan. Jika dirinya ingin balas dendam dan bertahan di sini, ia perlu meningkatkan kekuatannya. Louis pasti akan pergi ke Ormoth, di mana Beast Tower berada. The Crazy Hound, Louis Werft, dan The Demon King of Beasts, Draxen Doldov. Saat mereka berdua bertarung habis-habisan, The Summoning Beast Heart akan menjadi miliknya. Jangan lupa untuk subscribe, komen, like, dan share-nya ya teman-teman, supaya tidak ketinggalan konten menarik Mimin selanjutnya. Thank you.